Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan ular ya. Dimana ular ini kemarin saya dapat teleponan ya, pas eh, mau mandi ke sungai nggak sengaja langsung ditelepon, Bang tolong ke jalan kebun saya ada ular katanya gitu. Ujung ekornya sebesar ini. Nggak taunya ekornya itu udah buntung gitu. Udah di fighter alam mungkin bersama biawak mungkin kan pas mau kabur dari gigitan biawak ya selamat mungkin putus ekornya kan ekornya dimakan biawak ya udah ekornya jadi segede gini buntung gitu. Jadi ini adalah salah satu jenis ular yang langkah juga ya dibilang langka ada gitu tapi susah ditemuin gitu karena ular ini dia salah satu pelari tercepat juga sama halnya seperti king koros ini udah mendekati sih tapi beda-beda warna gitu beda jenis gitu tapi mirip gitu kepalanya sedikit kecil matanya gede gitu. Badannya seperti segitiga begini badannya bagian belakang karena tidak seperti piton. Kalau piton itu kan dia bulat, jadi kan piton itu retik itu ular pelilit. Jadi kalau mereka ini pemangsa burung kodok gitu, jadi dia langsung gigit langsung menelan kalau untuk ular ini. Ini pemangsa seperti burung-burung kodok gitu, dia memakan kodok gitu. Jadi ini baru kita habis kita mandiin, nanti kita coba keluarin teman-teman. Kita tenangkan dulu ya, kita ngerokok dulu. Jadi di mana ular ini seringkali ditemuin oleh warga itu di pinggiran jalan kebun ini teman-teman. Jadi sering mengagetkan masyarakat gitu. Jadi di mana kita coba membantu ya. Jadi berhasillah kita amankan. Ini sekitar panjangnya itu kalau nggak buntung sekitar 2 meter. Mungkin teman-teman tahu ular putih Pithias pusca ini kan dia badannya panjang, pipih panjang gitu. Jadi walaupun dia segede gini aja itu panjangnya udah hampir 1 meter itu. Apalagi ini ukuran badannya segede mungkin segede stang motor. Jadi kalau sudah segede stang motor ini bisa sampai 1 meter lebih. Gitu. Kita coba keluarin ya teman-teman. Jadi ular ini sebenarnya dia lebih pasif mengintai diam ya. Dia nggak terlalu agresif. Tuh, dia anteng sebenarnya. Jadi kalau dia itu ada bertemu dengan ancaman di pinggir jalan, dia akan mendirikan kepalanya seperti ini. Jadi apabila dia sudah mendirikan kepalanya seperti ini, apabila dia kaget, dia langsung kabur. Tapi kalau dia nggak kaget, dia diam, menunggu orang itu pergi, barulah dia pergi. Tapi kalau setelah dia berdiri seperti ini, dia kaget, dia langsung kabur. Dimana ular ini sangat pelari tercepat juga ya. Jadi ular ini dia lebih pasif, lebih diam sebenarnya. Diam itu bukan berarti satu titik gitu. Jadi di saat dia bertemu ancaman, dia mendirikan kepalanya diam seperti ini, melihat gitu. Jadi ular ini dia lebih seperti ini. Dimana ular ini nggak nggak mudah untuk menyerang sih sebenarnya kalau ular ini. Dia ini lebih gimana ya? Lebih anteng kalau udah didapat gitu. Tapi kalau pas di alam liar itu kalau kita kejar-kejaran, wah kalau dia udah nggak terpojok ini susah ditangkap nih. Sama halnya seperti king koros ini teman-teman. Nah kita coba keluarkan. Nih teman-teman. Lumayan sih. Tuh. Ah, badannya, tuh badannya. Ini badannya nih. Cantik kan teman-teman? Jadi ini sering disebut ular kayu juga ini. Dimana kalau untuk nama latinnya Pithias pusca. Ini ujung ekornya udah hampir segede kepalanya ini. Dimana dia putus, mungkin cacat alam gitu, fighter sama si biawak gitu kan. Jadi ular ini dia nggak ibaratnya itu nggak terlalu cepat untuk menyerang gitu. Dia lebih memilih untuk kabur gitu. Tapi kalau king cobra jangan ceroboh begini teman-teman megangnya bisa fatal kita nanti. Tuh. Jadi dia lebih pandai gitu mendirikan kepalanya tuh. Jadi ya eh, di bagian kepalanya ini sedikit coklat coklat tua gitu teman-teman nih.
coklat-coklat tua, oranye gitu. Nah, cantik kan? Dimana dia ini mendirikan kepalanya ya seperti ini teman-teman. Nah, jika bertemu ancaman, nah tuh di tengah badannya ini dia berwarna seperti hijau-hijau begini teman-teman. Di bagian bawahnya dia tetap putih, dari ujung kepala bawah sampai ujung ekor bawah dia putih, tapi di bagian ekor atas dia berwarna black dot hitam. Tuh, ular ini kalau untuk namanya Pithias pusca ya teman-teman. Jadi ular ini sama sekali tidak berbisa. Jadi kalau kegigit mungkin sama halnya seperti kena rumput yang berduri itu loh teman-teman. Jadi ular ini sama sekali nggak berbisa. Jadi teman-teman kalau bertemu ular ini jangan panik. Kalau tergigit juga jangan panik, jangan buru-buru diikat ya bekas gigitannya, dimana ular ini sama sekali tidak berbisa. Dan kalau kita mengikat bekas gigitan ular yang tidak berbisa ataupun berbisa itu berakibat fatal. Karena dari segi kesehatan juga dokter tidak boleh menganjurkan mengikat. Karena yang benar itu diimobilisasi, dibida ya teman-teman. Nah, jadi saya sampaikan, jadi ular ini sama sekali tidak berbisa. Ini Pithias pusca namanya. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.